Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan lagi untuk mendapatkan kompleksitas waktu ya asimptotik dari persamaan recurrence dengan menggunakan persamaan karakteristik. Oke, seperti biasa kita punya persamaan recurrence seperti ini, maka semua yang ada hubungannya dengan T, dengan basic operationnya, itu kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti Tn minus 5Tn minus 1, kemudian plus, karena tadi yang minus ya, jadi pindah jadi plus 6Tn minus 2, kemudian sama dengan 5 pangkat N gitu ya. Oke, nah sekarang yang ini kan biasa nih ya, sudah dipelajari sejak 2 minggu yang lalu, maka ini akan kita cari, kita ubah menjadi persamaan karakteristik gitu yang bagian kiri. Itu berarti R, ya seperti biasa ya, ininya diturunkan kan ya, pangkat 2, kemudian minus 5 R, kemudian plus 6 R pangkat 0 gitu ya. Jadi kita tulis 6 saja. Oke, berarti ini kita bisa dapat persamaan, harusnya gampang nih ya. Oke, berarti 3 sama 5. 3 sama 2, minus 3, kemudian R minus 2, benar nggak? Oke, minus 5 R, 3 kali 2, 6, benar ya harusnya ya. Nah, berarti kita bisa dapat R1-nya itu adalah 3, kemudian R2-nya sama dengan 2. Ini untuk yang bagian sebelah kiri. Nah, sekarang untuk bagian sebelah kanan, kita harus membuat dia dengan bentuk yang B pangkat N, kemudian ada fungsi polinomial itu ya. Jadi gimana caranya supaya dia bentuknya B pangkat N, kemudian Pn gitu. Nah, kalau kita lihat 5 pangkat N, itu kan dia memenuhi bentuk yang B pangkat N kan ya. Cuman Pn-nya itu kok nggak ada gitu ya. Nah, sebenarnya kan kita bisa buat Pn-nya itu sebagai dikalikan dengan 1 ya. Jadi 5 pangkat N itu kan, ini kan hasilnya pasti akan sama dengan 5N kali 1 kan ya. Oke, jadi kita boleh tulis seperti ini. Maka kita bisa dapat B-nya itu sama dengan 5 gitu kan ya ini. Kemudian Pn-nya itu adalah 1 gitu ya. Karena Pn-nya itu sama dengan 1, maka derajatnya berapa? Maka derajatnya kan 0 gitu ya. Karena 1 itu sama dengan 1 dikali N pangkat 0 sebenarnya kan ya. Maka D-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Derajat si M-nya itu 0. Kalau kita sudah dapat B, sudah dapat D-nya, maka kita bisa bilang R minus B, kemudian ininya D plus 1 kan ya. D-nya adalah 0 plus 1 jadinya 1. Maka kita dapat R3-nya sama dengan 5. Ya. Oke, jadi ini beda semua. Maka kita akan dapatkan persamaan general solution. Saya ketik aja ya. Solusi umum. Nah, gitu ya. Maka solusi umumnya seperti apa? Solusi umumnya ini pakai T ya. Berarti Tn sama dengan, karena kita punya R1, R2, R3, maka kita akan butuh C1, C2, C3. C1 dikali R1 pangkat N. Nah, ini beda semua akarnya ya. Jadi semuanya sama. Ininya R2 pangkat N ditambah C3, R3 pangkat N gitu. Oke, kita sudah punya R-nya, maka Tn-nya itu sama dengan C1 3 pangkat N ditambah C2 2 pangkat N ditambah C3 5 pangkat N. Oke, sekarang tugas kita adalah cari C1, C2, C3. Kita lihat kita punya modal apa. Kita punya T0 sama dengan 0, T1 sama dengan 1. Oke, kita dari basis kita punya T0 sama dengan 0 dan T1 sama dengan 1. Nah, tapi yang kita cari itu adalah C1, C2, dan C3 kan ya, yang belum diketahui. Berarti ada 3. Sementara yang kita punya itu hanya 2, T0 dan T1. Maka hanya bisa membentuk 2 persamaan. Maka kita butuh T2. Butuh T1 lagi gitu ya. Nah, T2-nya itu berarti berapa gitu ya. T2-nya kita pakai, saya ambil sedikit aja yang ini aja. Pakai rumus yang ini. Untuk mendapatkan konstantanya ya, dapetin nilainya. Ini. Oke, jadi T2-nya sama dengan 5T, berarti N-nya kan 2 ya. N-nya 2 ini kan ya. 2 minus 1 berarti 5T1 minus 6
Tn minus 2, N-nya kan 2 berarti 6, T0, kemudian plus 5 pangkat N, N-nya 2 gitu ya. Jadi sama dengan T1-nya itu 1, T0-nya itu 0, ya. Kemudian ditambah 25 gitu. Jadi ini kan berarti T2-nya itu sama dengan 5, ini minus 0 ditambah 25 atau sama dengan 30 gitu ya. Jadi saya udah punya T0, punya T1, punya T2. Berarti saya bisa bikin 3 persamaan sehingga kita bisa mencari 3 variabel di solusi umum ini. Oke. Pertama kita masukkan T0 ya. Ya oke, ingat ya tujuan kita mencari C1, C2, C3 gitu ya. Ini C1, C2, C3-nya jadinya berapa gitu ya. Maka T0 sama dengan C1 3 pangkat 0 karena N-nya sekarang 0 ditambah C2 2 pangkat 0 ditambah C3 5 pangkat 0. Nah T0 ini adalah 0. Berarti ini kan 1 semua nih ya. Semua yang dipangkatkan 0 menjadi 1. Berarti C1 tambah C2 tambah C3 sama dengan 0. Maka ini akan menjadi persamaan pertama kita. Gitu. Oke, selanjutnya kita bergerak ke yang N-nya sama dengan 1 ya. T1 sama dengan C1 dikali 3 pangkat 1 ya. Yang dilihat yang ini ya, yang merah ini. Kemudian ditambah C2 dikali 2 pangkat 1 ditambah C3 dikali 5 pangkat 1. Nah ini sama dengan T1-nya adalah, nah T1 ini, 1 gitu ya. Jadi ini kan sama dengan 3C1 ditambah 2C2 ditambah 5C3 sama dengan 1. Ini adalah persamaan kedua. Oke, karena kita butuh 3, kita lanjut ke yang satu lagi yaitu T2. T2 sama dengan C1 dikali 3 pangkat 2 ditambah C2 kali 2 pangkat 2. Mudah-mudahan masih kelihatan. Ini udah nggak kelihatan ya. Nah ini ya, C1 kali 3 pangkat 2 karena N-nya kan 2 kan ya. C2 kali 2 pangkat 2 ditambah C3 dikali 5 pangkat 2. Nah ini T2 ini 30 tadi ya. 30. Maka kita punya persamaan ketiga yaitu 9C1 ditambah 4C2 kemudian ditambah 25C3 sama dengan 30. Maka ini kita punya persamaan ketiga. Nah, kemudian dari sini kita lakukan eliminasi ya kalau udah banyak begini sih ya. Eliminasi yang mana dulu? Yang 1 sama yang 1 sama 2 lah ya. Coba eliminasi, sebentar, ada nggak yang mirip? Nggak ada ya, udah 1 dan 2. Mana yang mau dihilangkan? Misalnya kita mau menghilangkan yang C2 aja nih, karena angkanya lebih sedikit. Ini kan 4C2, 2C2, C2 gitu ya. Kalau ini kan 3 sampai 9 gitu. Pemilihannya terserah ya, jadi bisa aja, saya mau pengen ngilanginnya yang C3 gitu ya, boleh aja. Tapi ini sekarang saya pengennya beda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita selalu menghilangkan C1 duluan ya. Sekarang saya mau menghilangkan C2. Maka caranya adalah yang persamaan ke 1 itu saya kalikan dengan minus 2. Gitu ya, coba. Berarti minus 2C1 minus 2C2 minus 2C3 sama dengan 0. Sementara persamaan 2-nya ditulis begitu saja. C1 ditambah 2C2 ditambah 5C3 sama dengan 1. Maka ini kalau dieliminasi C2-nya hilang, maka sisa C1 ditambah 3C3 sama dengan 1. Maka ini akan menjadi persamaan keempat. Oke, persamaan keempat ini agak beda karena hanya ada C1 dan C3. Nah, kemudian kita eliminasi lagi yang 2 sama 3 misalnya. Eliminasi 2 dan 3. Nah, ingat karena tadi yang dihilangkan ada C2, ini juga kita menghilangkan C2 lagi gitu ya, supaya nanti ketemu gitu, nggak kelamaan. Maka sekarang yang kedua, ini mau menghilangkan C2, maka persamaan keduanya itu dikalikan dengan minus 2 juga. Berarti minus 6C1 minus 4C2 minus 10C3 sama dengan minus
2. Yang ininya kita tulis begitu saja, ditambah 4C2 ditambah 25C3 sama dengan 30. Maka ini dapat 3C1, ininya hilang kan ya. Kemudian plus 15C3 sama dengan 28. Gitu ya. Oh, lupa. Ini akan kita jadikan persamaan 5. Oke. Nah, ini kan nyarinya C1 4 sama 5 tuh ada 2 persamaan dan hanya 2 variabel yang dicari, maka kita bisa menemukan itu dengan cara mengeliminasi 4 dan 5. Gimana caranya? Paling enak sih persamaan satunya dikalikan minus 3 gitu. Ya boleh. Atau dikali 5 ya. Dikali 5 gitu. Kali 5 aja ya. Jadi ini biar yang hilang tuh C3-nya nih, karena enak nih kalipatan 5. Berarti dikalikan dengan minus 5. Berarti persamaan satunya jadi minus 5C1 minus 15C3 sama dengan minus 5. Kemudian persamaan 5-nya kita tulis begitu saja. 3C1 ditambah 15C3 sama dengan 28. Maka ininya hilang. Sisa ini minus 2. C1 sama dengan 25 ya. 23 sorry. 23. Susah nih ya angkanya. C1-nya sama dengan minus 23 per 2 gitu. Kita tulis begitu aja lah ya. Supaya apa? Ya boleh aja sih kalian boleh nulis berapa 11,5 gitu ya. Ya boleh lah ya. Ini berarti minus 11,5. Oke. Dah, C1 dapat. Berarti kita dapat C3. Kayaknya mendingan pakai yang persamaan 4 ya, lebih sederhana. Persamaan 4 itu adalah C1 tambah 3C3 sama dengan 1 gitu. Nah, berarti kita bisa dapat 3C3 sama dengan 1 minus C1. 1 minus C1 itu kan berarti, saya tulis aja lah ya. Ini saya tulisnya pakai ini aja ya, yang bentuk aslinya. Berarti sama dengan C3 ya. Saya bisa tulis 2 per 2 gitu ya. Plus 23 gitu ya. Jadi sama dengan 25 per 2. Nah, tapi karena ini ada 3-nya, berarti C3-nya sama dengan 25 per 2, ini per 3 lagi gitu. Ya. Berarti 25 per 6. Oke, tidak perlu diinikan lah ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana ya ini. Saya kasih highlight deh. Ini C1, ini C3. Oke, C1, C3 sudah, berarti tinggal C2. Kita cari C2 yang gampang persamaannya. Nah, ini aja nih ya. Kita pakai persamaan 1. Oke. Kita pakai persamaan 1. Ini ya persamaannya ini. Maka kita bisa dapat C2 harusnya. Ya, jadi C2, ini saya langsung aja ya. C2 sama dengan, berarti kan ini 0 dikurangi ini ya, berarti minus C1 minus C3 gitu. Oke. C1-nya apa? C1-nya kan minus, yang ini aja lah ya, minus 23 per 2. Karena minus juga jadi positif 23 per 2. Kemudian dikurangi C3. C3-nya 25 per 6 gitu. Maka saya bisa, aduh gimana nih. Sebentar ya, pen saya agak bermasalah. Oke, bisa. Gitu ya.
Jadi ini kita samakan jadi apa per 6, berarti 23-nya kita kalikan 3 berarti ya 69 minus 25 gitu. Berarti angkanya nggak enak nih, 44 per 6. Oke, kira-kira begitu. Kalau misalnya kalian mau sederhanakan juga silakan saja. Saya nggak usah sederhanakan lah ya. Nah, kemudian kita masukkan ke solusi umum tadi yang kita punya. Solusi umumnya adalah mana tadi? Nah ini ya solusi umumnya. Solusi umumnya, oke, kita masukkan ke sini. Oke, kita besarkan. Nah, kita punya C1, C2, C3, kita masukin. Berarti TN-nya sama dengan C1-nya apa tadi? Minus 23 per 2, 3 pangkat N, kemudian ditambah C2-nya itu minus, bukan ya. Ditambah 44 per 6. Ini bisa sama-sama dibagi 2 ya, atau biar agak kecil ya. Ini kita sama-sama bagi 2 aja gitu ya, biar agak kecil. 22 per 3 dikali berapa? 2 pangkat N. Kemudian terakhirnya C3 ya ini. Ditambah 25 per 6 dikali 5 pangkat N. Gitu ya. Ini kalau misalnya kalian mau coba, ini kalian coba dulu. Kalian coba hitung ulang gitu ya. Hitung ulang. Khawatir saya salah hitung gitu ya. Jadi kalau misalnya saya salah hitung, tolong beritahu saya. Ini berarti yang 25 per 65N ya, karena dia yang paling tinggi nih derajatnya. Oke, berarti ini kita bisa bilang bahwa di kompleksitas waktu asimptotiknya itu adalah big theta 5 pangkat N gitu. Gitu deh. Oke. Demikian, semoga dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.